Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran matematika kali ini, Ibu akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan bangun ruang sisi lengkung yang akan Ibu bahas yaitu tentang tabung. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu menyebutkan unsur-unsur tabung, yang kedua mengidentifikasi jaring-jaring tabung, yang ketiga menghitung luas permukaan tabung, yang keempat menghitung volume tabung. Masuk materi yang pertama yaitu tentang unsur-unsur tabung. Coba kalian perhatikan, di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan sebuah tabungnya. Gambar yang kedua menunjukkan jaring-jaring tabung. Nah, dari dua gambar ini kita akan coba melihat ada apa saja atau unsur apa saja yang terdapat dalam tabung. Bentuk tabung banyak kita temukan dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di rumah, di sekolah, ya. Misalnya bentuk-bentuk tabung itu ada seperti kaleng susu, kemudian kaleng makanan, ya, toples dan sebagainya. Kalau kalian perhatikan, ini Ibu tadi sudah memperlihatkan gambar. Di situ terlihat ada alas dan tutup. Nah, tabung ini terdiri dari alasnya dan tutupnya yang selalu berbentuk lingkaran. Alas dan tutupnya selalu sejajar dan kongruen, yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian sisi tegaknya, ini tadi sudah disebutkan, sisi tegaknya itu berupa sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nah, kemudian bila kalian perhatikan lagi, karena di sini alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, pasti selalu berhubungan dengan jari-jari. Yang mana jari-jarinya Ibu sudah tuliskan di situ. OA, OB, DP, itu disebutnya sebagai jari-jari. Kemudian perhatikan garis AB. Garis AB ini itu yang memotong lingkaran alasnya menjadi dua bagian sama besar, itu disebutnya sebagai diameter tabung. Kemudian garis AD, garis OP, BC ini disebut sebagai tinggi tabung. Kita perhatikan lagi bentuk jaring-jaring tabung yang tadi sudah Ibu perlihatkan. Di sini kalau kita lihat kembali, berarti jaring-jaring tabung ini terdiri dari dua sisi berbentuk lingkaran, yaitu tutup dan alasnya, dan satu sisi berbentuk persegi panjang atau selimut tabung. Nah, dari jaring-jaring tabung ini, setelah kita identifikasi, maka kita bisa menemukan luas permukaan sebuah tabung. Bagaimana cara menemukan luas permukaan tabung? Nah, perlu kalian ingat, untuk mencari luas permukaan, maka kita tinggal menjumlahkan luas-luas atau seluruh luas bagian sisi-sisinya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan luas permukaan. Sebelum masuk ke luas permukaan tabung seluruhnya, Ibu mengingatkan dulu tentang selimut tabung. Nah, selimut tabungnya ini kalau dibuka kan berbentuk persegi panjang. Ini ketika dibuka ini sama menggunting, ya, menggunting selimutnya ini mengikuti arah lingkaran. Maka ditemukanlah panjang dari persegi panjangnya itu, karena mengikuti arah lingkaran berarti sama dengan keliling lingkaran. Kemudian yang menjadi lebar dari persegi panjangnya adalah tinggi tabungnya. Jadi nanti untuk mencari luas selimut tabung sama saja dengan mencari atau menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di mana panjangnya adalah keliling dari tabung, keliling lingkaran, kemudian lebarnya adalah tinggi tabung. Luas seluruh permukaan tabung ini berarti sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Ini sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah keliling alas kali tinggi tabung. Nah, luas lingkaran di situ sudah dituliskan PR kuadrat, ya, di pelajaran kelas 8. Kemudian keliling alas kali tinggi berarti 2 PR kali T. Maka ditemukan luas permukaan tabung itu sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Ini
2-nya kita keluarkan, pi-nya kita keluarkan, R-nya kita keluarkan. Maka hasilnya luas permukaan tabung ini akan sama dengan 2 pi R dikali R tambah T. Ibu tuliskan kembali di sini rumusnya untuk disimpulkan luas permukaan tabung L sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Atau boleh kalian gunakan L-nya sama dengan 2 PR dikali R tambah T. R-nya adalah jari-jari, kemudian T-nya tinggi tabung, kemudian nilai pi yang diambil boleh 22/7 atau bisa juga diambil 3,14. Kemudian karena di sini berbentuk lingkaran, ketika ada jari-jari pasti juga ada diameter. Nah, kalau nanti menemukan huruf D, berarti D-nya adalah diameter. Di mana diameter ini sama dengan 2 kali dari jari-jari. Contoh 1, sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Nah, untuk menyelesaikannya, nanti kalian tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanya, baru kita jawab. Diketahui R-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 20. Kita akan mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2 pi R dikalikan R tambah T. Ini sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 dalam kurung 10 tambah 20. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 kali 3,14 berarti 6,28. 6,28 kalikan 10 hasilnya jadi 62,8 kali 30 dari mana? Itu dari 10 tambah 20. Nah, setelah itu kita kalikan 62,8 kali 30. Hasilnya adalah 1884. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 1884 cm persegi. Contoh kedua. Sebuah pabrik akan memproduksi 10.000 batang paralon yang panjangnya per batang 4 meter dan diameternya 7 cm. Nah, paralon tersebut terbuat dari PVC. Nah, berapakah luas seluruh paralon yang diproduksi? Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama adalah banyak paralon, itu ada 10.000 batang. Kemudian panjang paralon. Panjang paralon berarti ini sama saja dengan tinggi tabung, yaitu 4 meter. Berikutnya ada diameter, Ibu tuliskan dengan huruf D. D paralonnya adalah 7 cm. Karena di atas tadi satuan meter, kita samakan semua ya dalam meter. Berarti 7 cm itu sama saja dengan 0,07 meter. Nah, yang ditanyakan luas seluruh paralon yang diproduksi. Nah, sekarang kita akan mencari luas seluruh paralon. Perlu kalian ingat, paralon itu berarti alas dan tutupnya terbuka ya, berarti tidak punya alas dan tidak punya tutup. Berarti kita hanya punya selimutnya saja. Artinya, kalau mencari luas seluruh permukaan paralon, berarti kita akan hanya mencari luas selimutnya saja. Luas selimutnya berarti sama saja 2 PRT ya, atau keliling alas kali tinggi tabung. Nah, berikutnya karena di sini yang diketahui adalah diameter, maka Ibu tuliskan dulu di situ kalau diameternya 0,07, maka jari-jarinya setengahnya dari 0,07. Ibu tuliskan 0,07 per 2. Nah, luas seluruh paralon ini sama saja dengan luas selimut tabung dikali banyak paralon. Berarti 2 PRT kali 10.000. Ini sama dengan 2 kali 22/7 kali 0,07 per 2, ini R-nya, dikali 4 M, itu 4 meter tinggi tabung kali 10.000. Nah,
Selanjutnya kita hitung. Untuk mempermudah proses menghitungnya, di sini karena ada sama-sama angka 2, 2 bagi 2. Ibu coret ya di situ. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, langkah berikutnya Ibu tuliskan 22 kali 4 dikali 700 per 7. Dari mana dapat angka 700? 700 diperoleh dari 0,07 dikali 10.000. Ini hasilnya 700 per 7, 7 yang tadi, yang dari 22 per 7. Nah, sekarang 700 dibagi 7 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 100. Nah, kita kalikan 22 kali 4, hasilnya 88. 88 dikalikan 100, maka hasilnya 8.800. Nah, dari sini berarti kita bisa kita simpulkan bahwa luas seluruh permukaan paralonnya adalah 8.800 meter persegi. Bagaimana? Sudah memahami tentang luas permukaan tabung? Apabila belum paham, silahkan diulang-ulang lagi ya video pembelajaran ini, kemudian boleh japri ke Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang volume tabung. Ya. Volume tabung, ini rumusnya sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas, alasnya bentuk lingkaran, berarti tertulis PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T. R-nya jari-jari, T-nya tinggi tabung. Dan nilai Pi boleh diambil 22 per 7 atau 3,14. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, tentukan volume tabung yang berjari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Seperti biasa, kita tuliskan dulu. Diketahui R tabung sama dengan 10 cm, T tabung sama dengan 20 cm. Ditanya volume tabung. Nah, berikutnya kita jawab. Volume tabung, apa rumusnya tadi? PR kuadrat kali T. Volume tabung. Volume tabung sama dengan PR kuadrat T sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 kali 20. Kenapa 10-nya ada 2 kali? Di situ kan R pangkat 2 ya, berarti R kali R, 10 kali 10. Nah, sekarang kita hitung. Ibu kasih cara biar gampang, 10 kali 10 dulu. 10 kali 10 hasilnya 100. 100 dikalikan 3,14. 100 kali 3, 300. Berarti kalau 3,14 kali 100 jadi 314. Nah, 314 dikalikan 20. Maka di situ terlihat hasilnya adalah 6.280 cm kubik. Jadi, volume tabungnya adalah 6.280 cm kubik. Contoh 2. Sebuah tandon air dengan diameter 70 cm dan tinggi 1 meter penuh berisi air. Air dalam drum tersebut digunakan untuk menyiram kebun, sehingga tinggi air dalam tandon menjadi 60 cm. Pertanyaannya, berapa literkah volume air yang digunakan untuk menyiram kebun? Nah, seperti biasa, kalian tuliskan dulu apa yang diketahui, ditanya baru dijawab. Diketahui diameter tandon itu penampung ya, diameternya 70 cm, maka jari-jarinya jadi 35 cm. Dari mana 35? Tadi setengahnya ya, kalau jari-jari berarti setengah dari diameter. Kemudian tinggi tandonnya adalah 1 meter. Kita rubah satuannya, samakan menjadi cm semua, berarti sama saja dengan 100 cm. Kemudian tinggi air setelah digunakan. Nah, tinggi air setelah digunakan jadi 60 cm, maka
Kalau awalnya 100 cm setelah digunakan jadi 60 cm, artinya tinggi air yang terpakai itu berapa? Tinggi air yang terpakai adalah 40 cm. Nah, yang kita gunakan jadi nanti adalah tinggi yang air yang terpakai karena yang ditanyakan adalah volume air untuk menyiram kebun. Volume air untuk menyiram kebun. Ini sama saja dengan PR kuadrat kali T. Tinggi yang digunakan adalah tinggi yang terpakai ya di sini. Berarti sama dengan 22/7 kali 35 kali 35 kali 40. Nah, cara menghitungnya kalian bisa bagi 35 dengan 7. 35 bagi 7 hasilnya adalah 5. Kita kalikan 5 kalikan 40 yang gampang. 5 kali 40 berarti hasilnya 200. 200 kalikan 22 jadi 4.400. 4.400 kalikan 35. Berarti hasilnya adalah 154.000. Nah, 154 ribunya kan sentimeter kubik. Pertanyaannya, berapa volume air untuk menyiram kebun? Jadi, volume air untuk menyiram kebun sama dengan 154.000 cm kubik atau sama saja dengan 154 liter. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami untuk volume tabung? Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh japri ke ibu. Silakan diputar kembali video pembelajarannya, diulang. Kemudian kalian juga bisa melihat sumber yang lain, bisa dari internet atau dari buku paket. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.